Halo semuanya dan selamat datang di dunia kerja. Buat kamu yang baru aja lulus, pasti semangat banget kan mau mulai karir? Nah, di tengah semangat itu ada satu mindset super penting yang sering banget kelewat, yaitu soal keselamatan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng pola pikir dasar HSE yang bakal jadi semacam sabuk pengaman buat karir kamu dari hari pertama. Langsung aja kita mulai. Oke, coba deh perhatiin gambar ini. Kelihatan kan bedanya? Di satu sisi, mungkin kita cuma fokus sama kerjaan, sama to-do list. Tapi, kalau kita pakai kacamata HSE, dunia kerja itu jadi kelihatan beda banget. Kabel yang terkelupas, lantai yang becek, tumpukan barang yang bisa jatuh, semua itu jadi kelihatan jelas. Ini bukan soal nyari-nyari kesalahan loh ya, ini soal mencegah masalah sebelum kejadian. Inilah langkah pertama untuk jadi proaktif. Dan inilah intinya. Coba deh pikirin, jauh lebih gampang, lebih murah, dan pastinya lebih manusiawi kalau kita bisa mencegah sebuah insiden daripada kita baru sibuk setelah ada korban atau kerugian. Jadi, ingat-ingat ya, filosofi HSE itu simple, mencegah bukan mengobati. Nah, biar kita bisa proaktif, kita semua harus ngomong pakai bahasa yang sama. Yuk kita bedah dua kata paling fundamental di dunia HSE. Ini benar-benar fondasinya. Pertama, ada yang namanya hazard atau bahaya. Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai sumber masalahnya. Apapun yang punya potensi untuk bikin celaka. Contohnya, pisau yang tajam. Si pisau itu sendiri adalah bahayanya. Terus yang kedua ada risk atau resiko. Nah, kalau ini bukan lagi ngomongin sumbernya, tapi ngomongin kemungkinannya. Seberapa besar sih peluang pisau tadi beneran melukai kita? Dan kalau sampai kena, seberapa parah lukanya? Itulah yang disebut risiko. Jadi biar makin jelas, kita bandingin langsung ya. Bahaya itu pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin celaka? Contohnya, kabel yang terkelupas. Sedangkan risiko, pertanyaannya beda. Seberapa mungkin dan seberapa parah orang bisa celaka karena kabel itu? Contohnya, risiko kesetrum. Simpelnya gini, bahaya itu ada, sementara risiko itu diukur. Paham bedanya ini? Udah kunci banget. Oke, bahasanya udah kita kuasai. Pertanyaan selanjutnya, kecelakaan itu sebenarnya datang dari mana sih? Ternyata, kalau kita telusuri akarnya, hampir semua insiden itu muaranya cuma kedua hal ini. Sumber pertama, dan ini yang paling besar perannya, adalah unsafe action atau tindakan tidak aman. Ini murni soal perilaku. Keputusan sadar kita buat ambil jalan pintas atau ngabaikan aturan yang ada. Contoh paling gampang, nggak pakai helm di area yang mewajibkan. Kelihatannya sepele, tapi itu sebuah pilihan yang risikonya bisa fatal. Nah, sumber kedua ini kebalikannya, unsafe condition atau kondisi tidak aman. Kalau tadi soal perilaku, yang ini soal lingkungan fisiknya. Lantai yang licin karena ada tumpahan oli, kabel yang berserakan, atau mesin yang nggak ada pelindungnya. Ini tuh kayak jebakan yang udah siap sedia di area kerja kita. Dan ini bagian yang mungkin bikin kaget. Menurut teori domino dari Heinrich, coba deh lihat angkanya, 88%. Wow, hampir 9 dari 10 kecelakaan kerja itu ternyata disebabkan oleh tindakan tidak aman. Bukan karena mesinnya rusak atau lingkungannya, tapi karena perilaku kita sendiri. Ini nunjukin betapa besarnya peran kita sebagai manusia dalam mencegah sebuah insiden. Oke, kita udah tahu bahayanya, risikonya, sama akar masalahnya. Terus gimana cara ngendalinnya? Nah, disinilah kita kenalan sama satu konsep yang sangat powerful, namanya hierarchy control. Anggap aja ini kayak resep atau panduan buat cari solusi paling cerdas. Bayangin ini kayak piramida solusi ya, dari yang paling kuat di puncak sampai yang paling lemah di dasar. Paling atas, ada eliminasi, menghilangkan bahayanya sama sekali. Contoh, ngapain kerja di ketinggian kalau bisa dikerjain di bawah? Bahayanya langsung hilang. Di bawahnya ada substitusi, misalnya ganti cat beracun pakai cat yang aman. Terus ke bawah, sampai kita tiba di pilihan paling akhir, alat pelindung diri atau APD. Nah, ini dia kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak banget yang langsung lompat ke solusi, oh ya udah pakai helm aja, atau pakai sarung tangan. Ingat ya, APD itu pilihan terakhir. Kenapa? Helm itu kan nggak menghentikan palu biar nggak jatuh. Helm itu cuma berharap kalaupun palunya jatuh, benturannya nggak terlalu parah. Fokus kita seharusnya adalah gimana caranya palu itu nggak jatuh dari awal. Jadi catat baik-baik, APD itu garda pertahanan terakhir, bukan solusi pertama. Oke, semua konsepnya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari semuanya, yaitu Anda. Betul, Anda.
Karena mau secanggih apapun sistem yang dibuat, pada akhirnya keselamatan itu ada di tangan setiap individu, termasuk Anda. Khusus buat kamu yang baru mulai, coba deh pegang 4 hal ini. Pertama, rajin bertanya. Jangan pernah malu atau takut buat nanya, kenapa prosedurnya begini? Atau ini udah aman belum? Kedua, asah mata Anda. Latih terus kepekaan buat melihat bahaya-bahaya kecil di sekitar. Ketiga, berani bersuara. Kalau lihat sesuatu yang gak aman, laporkan. Jangan diam aja. Keempat, dan ini yang paling penting, jadilah contoh. Mulai dari diri sendiri, pakai APD yang benar, ikutin prosedur, nanti orang lain pasti akan mengikuti. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal patuh sama aturan biar nggak kena marah. Bukan itu. Ini soal transformasi. Dari yang tadinya mungkin cuma mikir yang penting kerjaan beres, menjadi seorang agent of safety. Seseorang yang secara proaktif menjaga dirinya dan rekan-rekan di sekitarnya tetap aman. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Ini bukan lagi sekedar soal bekerja dan pulang. Ini soal melindungi aset paling berharga yang kita punya. Nyawa. Nyawa Anda dan juga nyawa teman di sebelah Anda. Jadi, siapkah Anda mengambil peran ini? Siapkah Anda untuk menjadi seorang agent of safety?